Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTuber pemula, ketemu lagi dengan Newbie Ngonten, channel sharing dan motivasi sesama YouTuber pemula. Apa kabar kalian para YouTuber pemula? Semoga pada kesempatan hari ini semua para YouTuber seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pertama-tama pada kesempatan hari ini ketemu lagi. Apa yang kita bahas kali ini adalah mengenai tetap berjuang atau berhenti. Pertanyaan ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tetapi timbul pada diri kita masing-masing, ditujukan untuk kita semua para YouTuber, terutama YouTuber pemula. Tetap berjuang atau berhenti dalam dunia per-YouTuban. Oke. Jadi kawan-kawan YouTuber semuanya, ada kalanya kita sedang dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan. Situasi di mana kita ketika memulai di dunia kehidupan, ketika mulai menginjakkan kaki menjadi seorang kreator, pada awal-awal mula betapa indahnya betapa bahagianya, betapa indahnya saat-saat mengawali menjadi kreator atau mengupload video 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu berjalan dengan enak, dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Itu pertama kali kita memulai YouTube, karena ada sesuatu yang ada pada diri kita, yaitu semangat untuk mencapai sesuatu yang ada di depan kita, masa depan yang ingin kita capai. Maka timbullah di situ niatan dan kegigihan yang menggebu-gebu, dan sangat indah sekali kita menjalankannya pada saat-saat awal memulai. Tetapi dalam perjalanannya, seiring waktu, seiring kesibukan, seiring perjalanan-perjalanan di luar dunia per-YouTuban, masalah-masalah yang timbul yang kita hadapi akan menjadi suatu situasi yang membuat diri kita akan mengalami drop, atau dimana pada saat-saat di pertengahan jalan ternyata membuat konten pada saat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, atau bahkan 2 bulan, 3 bulan, yang kita hadapi adalah konten kita tidak semakin lama semakin sepi, subscriber kita belum juga kunjung bertambah, mentok, malah 1 minggu, 2 minggu awal bertambah, kemudian tiba-tiba hilang, tak berbekas atau dalam arti menurun drastis. Inilah situasi yang kita hadapi dan pasti kita hadapi dalam perjalanannya. Saya menghadapinya, kawan-kawan juga pasti menghadapinya, sedang menghadapi atau belum menghadapi, tetapi
situasi di mana angan-angan kita, cita-cita kita sedang diuji dan dicoba dengan masalah-masalah yang timbul. Tetapi apakah problema-problema, masalah-masalah seperti itu muncul tidak sesuai kehendak kita, akankah kita tetap berjuang ataukah berhenti? Bagaimana kawan-kawan? Situasi di mana situasi yang dikenal The Deep dalam bukunya Seth Godin, The Deep. Kalau teman-teman pengen baca, silahkan baca. Itu akan menjadi motivasi bagi teman-teman. The Deep digambarkan dengan kurva menaik kemudian menurun. Kurva dari awal ketika menaik, menanjak, kemudian turun. Nah, posisi ketika situasi turun inilah dinamakan The Deep dalam bukunya The Deep karya Seth Godin. Silahkan baca sendiri teman-teman untuk menjadi motivasi bagi kita. Jadi di situ di mana banyak orang akan diuji sampai di mana batas kemauannya tetap berjuang atau berhenti. Karena dalam situasi seperti itulah mayoritas tidak akan bertahan melaluinya. Mayoritas tidak akan bertahan untuk keluar dari situasi-situasi seperti itu, di mana ketika kita mengupload setiap hari video, kita upload setiap hari kontinu, yang nonton cuma 10, 11 sampai 20 orang yang nonton. Subscriber kita sehari seminggu nambah 10, sehari berikutnya ngedrop 9 orang. Situasi seperti inilah yang menjadikan kita akan diuji sampai di mana batas kesabaran dan kemauan kita untuk tetap melanjutkan. Belum lagi masalah-masalah yang kita hadapi di luar dunia perhidupan. Yang sedang pacaran, diputus temannya, yang sedang berkeluarga, anaknya sedang sakit, posisinya seperti itu misalnya, atau istrinya, atau mertuanya, atau orang tuanya, atau saudaranya yang sedang kena musibah. Banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi di luar perhidupan yang juga mempengaruhi kestabilan diri kita, bahwa semangat kita sedang diuji di situ. Tetap berjuang ataukah berhenti? Di situ kawan-kawan akan menemukan di mana situasi itu akan menghampiri kawan-kawan. Dan ketika saat ini, ketika teman-teman sedang menemukan itu, maka tentukan diri Anda. Apakah hanya gara-gara sepele, misalnya view cuma 10, 12, kemudian subscriber berkurang, hilang, viewer sepi? Apakah gara-gara sepele semacam itu kemudian kawan-kawan mentok, berhenti? Perbedaannya orang sukses dan orang yang gagal itu adalah ketika dia memutuskan untuk berhenti dari pilihan YouTube misalnya, maka dia sudah mempunyai strategi yang lain, mempunyai rencana yang lain.
Ketika kalian memutuskan untuk berhenti dari YouTube, maka kalian harus sudah mempunyai rencana bahwa mempunyai pekerjaan yang lebih bagus dari YouTube, misalnya mendapatkan beasiswa yang luar biasa misalnya. Itulah orang-orang yang sukses, mampu menempatkan dirinya, mempunyai strategi dan rencana. Ketika berhenti, maka saya sudah mempunyai pilihan yang lain yang membuat saya akan lebih sukses. Tapi ketika Anda tidak mempunyai pilihan yang lain, rencana yang lain, strategi yang lain yang lebih baik daripada pilihan pertama Anda, yaitu di YouTube, maka apa yang akan kalian lakukan setelah tidak nge-YouTube dan tidak mempunyai pekerjaan yang lain, misalnya tidak mempunyai aktivitas yang lain yang mendapatkan hasil dari nge-YouTube, misalnya? Jadi untuk kawan-kawan semuanya, pilihan ada pada diri Anda, tetapi mau menjadi apa? Orang yang sukseskah? Ataukah orang yang gagal di tengah-tengah perjalanan menuju sukses? Pilihan ada di diri Anda masing-masing. Saya hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman. Masalah memang selalu ada, kawan-kawan. Masalah bisa berasal dari diri kita sendiri, masalah bisa berasal dari di luar diri kita sendiri yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Tapi masalah yang timbul pada diri kita sendiri lebih baik kita kendalikan, karena yang mampu mengontrol adalah Anda sendiri. Jangan orang lain yang ingin kamu supaya mengendalikan diri kamu, tetapi dalam dirimu, hanya dirimu lah yang mampu mengendalikan dan mengontrol harusnya bagaimana. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Salam sehat selalu untuk kalian semua, para YouTuber semua dan keluarga. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.